Assalamualaikum sahabat beriman. Bagaimana ibadah hari ini? Kami doakan semoga istiqomah selalu. Kita tentu sudah mengetahui bahkan mendengar istilah sedekah atau amal jariah. Amal jariah sendiri merupakan bentuk sedekah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Selain amal jariah, terdapat pula dosa jariah. Kedua hal tersebut memiliki sifat yang sama. Dosa ini akan terus memberatkan timbangan keburukan di akhirat kelak, meskipun kita tidak lagi mengerjakan maksiat atau bahkan setelah meninggalkan dunia ini. Nauzubillahi min dzalik. Apa saja dosa jariah tersebut? Sebelum lanjut ke pembahasan, terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Beri kami komentar agar kami selalu mengupdate video-video terbaru dari channel Taufik TV. Satu hal lagi, mari tonton video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Silahkan besarkan volume Anda dan selamat menonton. Mempelopori perbuatan maksiat. Dalam hadis dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mempelopori satu kebiasaan buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu. Dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka." Hadis riwayat Muslim. Di waktu lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang ini tidak mengajak lingkungan sekitarnya untuk melakukan maksiat yang sama. Orang ini juga tidak memotivasi orang lain untuk melakukan perbuatan dosa seperti yang dia lakukan. Namun orang ini melakukan maksiat itu di hadapan banyak orang, sehingga ada yang menirunya atau menyebarkannya." Berdasarkan hadis ini, siapa saja yang mempelopori maksiat ini, dosanya akan ditanggung oleh dirinya. Karena itulah, anak Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan, dialah yang dilimpahi tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan karena kezaliman yang terjadi di alam ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu." Hadis riwayat Bukhari 3157, Muslim 4473, dan yang lainnya. Dosa jariah bisa saja mengalir kepada orang-orang yang pertama kali membuat celana ketat bagi wanita, rok mini, pakaian terbuka, video vulgar, game vulgar, dan lain sebagainya. Pengedar konten ilegal. Konten ilegal yang dimaksud adalah bisa sebuah software, musik, video, buku, ataupun yang memiliki hak cipta. Seseorang yang menyebarkan konten tersebut secara ilegal yang merugikan pihak lain. Dosa akibat perbuatan tersebut akan terus mengalir selama masih ada yang mengunduh konten ilegal yang disebarkan. Hal ini berlaku bagi pembajakan, peniruan, dan pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya. Telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, yaitu, "Hai orang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Mengajak orang lain melakukan maksiat. Walaupun bukan sebagai pelopor, bagi orang yang juga mengajak orang lainnya melakukan maksiat, termasuk sebagai orang yang sedang memupuk dosa jariah. Allah berfirman tentang cerita bagaimana kondisi orang kafir di akhirat kelak, di mana mereka akan menanggung kekufurannya serta dosa-dosa yang mereka sesatkan. Hal ini dituturkan dalam surat An-Nahl. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat. Dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Quran surat An-Nahl ayat 25. Di lain waktu, Imam Mujahid mengatakan, mereka menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang lain yang mengikutinya. Dan mereka sama sekali tidak diberikan keringanan azab karena dosa yang mengikutinya. Tafsir Ibnu Katsir 4-566. Ayat ini memiliki makna sama dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang mengajak kepada kesesatan,
Dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad 9398, Muslim 6980, dan yang lainnya. Wanita ataupun pria yang tidak menutup aurat mereka. Aurat wanita adalah seluruh tubuh terkecuali wajah dan telapak tangannya. Sedangkan pria dari pusar hingga lutut. Wanita maupun pria yang mengadikan dirinya dengan memamerkan perhiasan tubuh, selama masih ada orang lain yang melihat, maka dosanya akan terus mengalir. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Sedangkan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Setelah mengetahui bentuk dosa ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan meringankan langkah kita untuk melakukan amal jariah dan menjauhkan kita dari dosa jariah. Amin. Baiklah sahabat beriman, masih banyak topik yang akan kita bahas. Silahkan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bisa membahas berbagai topik bermanfaat lainnya. Like bila suka dan unlike saja jika tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.